tumbuh tanpa terlihat, melatih diri, belajar, dan menghilang. Inilah yang sebenarnya Anda perlukan untuk berkembang tanpa menarik perhatian, tanpa perlu mengumumkan setiap perubahan yang terjadi dalam diri Anda. Latihan adalah tentang menerapkan disiplin pada tubuh, mengasah kekuatan fisik dan mental Anda. Belajar adalah proses yang mendalam untuk mengasah pikiran, memperluas wawasan, dan menambah pengetahuan yang berguna. Dan menghilang di sini berarti memotong semua kebisingan, mengurangi eksposur, serta menghapus kebutuhan untuk selalu tampil di hadapan orang lain. Dengan cara ini, Anda akan memiliki energi yang nyata untuk bertransformasi. Dalam video ini, saya akan membimbing Anda melalui prinsip-prinsip transformasional yang diajarkan oleh para Stoik, yang dapat membantu Anda tumbuh secara tak terlihat, membangun nilai-nilai yang lebih dalam daripada sekadar penampilan luar, serta mendisiplinkan pikiran dan tubuh secara bersamaan. Kami akan berbicara tentang menukar janji dengan eksekusi dan bagaimana cara menjadi seseorang yang berbahaya meskipun tidak terlihat oleh orang lain. Setelah Anda memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, jika Anda benar-benar menganggapnya serius, Anda tidak akan lagi memiliki waktu untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa Anda sedang berubah. Anda akan terlalu sibuk dengan proses perubahan itu sendiri. Jadi, ingatlah ini. Hilang dari kebisingan, bangun nilai, dan disiplinkan pikiran serta tubuh Anda. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Tumbuh tanpa terlihat. Hilang. Apakah Anda sudah mulai menyadari betapa hari ini banyak orang yang sangat ingin terlihat seolah-olah mereka sedang tumbuh, tetapi pada kenyataannya, hampir tidak ada yang benar-benar mengalami perubahan yang mendalam di dalam diri mereka? Kita seringkali memposting tentang latihan yang kita lakukan, buku-buku yang kita baca, atau kutipan-kutipan yang memberi dampak. Namun ketika kita meletakkan kepala di bantal, kita tahu di dalam hati kita bahwa kita bisa melakukan jauh lebih banyak. Mungkin, ketidaknyamanan yang Anda rasakan adalah hasil dari kelelahan untuk terus menunjukkan bahwa kita sedang bergerak maju, tetapi merasa bahwa kemajuan yang nyata sangat minim. Ketika saya mengatakan, tumbuh tanpa terlihat, hilang, itu bukan berarti Anda harus meninggalkan dunia ini, memblokir semua orang, dan menjadi hantu sosial. Itu adalah hal yang berbeda. Ini adalah tentang keluar dari etalase kehidupan dan kembali ke bengkel diri Anda. Ini adalah tentang berhenti menjalani hidup seolah-olah setiap langkah yang Anda ambil harus dilihat, dikomentari, dan divalidasi oleh orang lain. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang bijaksana, pernah menulis, "Segala sesuatu yang dilakukan karena kesombongan sudah mulai korup." Cobalah untuk merenungkan sejenak. Berapa banyak hal dalam hidup Anda yang Anda lakukan lebih untuk menunjukkan kepada orang lain daripada untuk benar-benar hidup? Selama Anda terus berusaha untuk tumbuh dengan terlihat sepanjang waktu, Anda akan terus menyabotase diri sendiri. Karena perhatian yang Anda dapatkan justru menarik Anda ke permukaan yang dangkal. Alih-alih fokus untuk belajar dengan mendalam, Anda malah terjebak dalam memikirkan bagaimana cara menampilkan momen tersebut. Alih-alih berlatih dengan sepenuh hati, Anda lebih memikirkan foto-foto yang akan diambil setelahnya. Anda menjadi aktor dalam kehidupan Anda sendiri, bukannya protagonis yang sesungguhnya. Dan itu sangat melelahkan. Melelahkan untuk selalu terlihat kuat di hadapan orang lain, sementara di dalam diri Anda masih merasa rapuh dan tidak berdaya. Stoicisme menawarkan jalan yang berbeda, yaitu membangun diri dengan tenang dan tanpa banyak bicara. Epictetus pernah berkata, "Jika Anda ingin maju, terimalah bahwa Anda mungkin akan dilihat sebagai seseorang yang tidak tahu dalam beberapa hal." Yang berarti, terimalah bahwa Anda tidak perlu menunjukkan segalanya kepada dunia. Terimalah bahwa Anda tidak selalu harus menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Tumbuh tanpa terlihat adalah tentang menahan ego yang berteriak meminta pengakuan dan tepuk tangan. Dan meskipun begitu, terus melakukan apa yang benar, meskipun tidak ada yang menyadarinya. Mungkin Anda merasa tertinggal ketika membandingkan hidup Anda dengan orang-orang yang tampaknya sudah bertahun-tahun lebih maju daripada Anda. Namun, cobalah untuk berpikir dengan tulus.
Berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk mencoba mempertahankan citra diri yang selalu tersedia, selalu online, selalu berkomentar, dan selalu menjelaskan apa yang Anda lakukan. Pertumbuhan yang sejati membutuhkan konsentrasi yang mendalam. Dan konsentrasi itu memerlukan pengunduran diri dari percakapan kosong, drama orang lain, dan lingkungan di mana Anda harus memainkan karakter tertentu. Menghilang dari sorotan mengganggu ego kita. Ketika Anda memposting lebih sedikit dan muncul lebih jarang, otomatis muncul pemikiran, mereka akan melupakan saya, mereka akan mengira saya gagal. Seneca memperingatkan kita, siapa yang hidup berdasarkan pendapat orang lain adalah tawanan bagi semua. Selama Anda bergantung pada persetujuan orang lain, Anda akan terus terjebak dalam siklus yang tidak produktif ini. Tumbuh tanpa terlihat adalah pernyataan yang menegaskan, saya tidak perlu dipahami sekarang. Saya perlu benar-benar ada dan menjalani hidup yang penuh makna. Bayangkan jika Anda secara sadar memilih untuk menyendiri sedikit demi sedikit. Ini bukanlah pengunduran diri karena kemarahan, melainkan sebuah langkah untuk menyelaraskan diri dengan tujuan yang lebih dalam. Dengan mengurangi exposure, Anda akan lebih banyak membangun diri. Dengan mengurangi pengumuman, Anda akan lebih banyak menjalani rutinitas yang mendukung pertumbuhan Anda. Alih-alih hanya mengatakan, saya akan berubah. Anda cukup berubah tanpa perlu pidato yang megah atau janji yang kosong. Hanya Anda, disiplin yang Anda terapkan, dan komitmen untuk menjadi siapa yang Anda inginkan. Ingatlah ini, Anda tidak perlu terlihat untuk berkembang. Ukuran yang sebenarnya bukan seberapa banyak orang memperhatikan perubahan Anda, tetapi seberapa berbeda Anda ketika tidak ada yang melihat. Jika hari ini Anda memutuskan untuk mengurangi kebisingan dan meningkatkan kerja diam dalam hidup Anda, setelah beberapa waktu, Anda tidak akan perlu menjelaskan apapun kepada siapapun. Kehadiran Anda akan mampu menyampaikan apa yang telah Anda bangun dalam kegelapan, tanpa perlu kata-kata. Sekarang, saya ingin Anda membuat komitmen dengan diri sendiri di sini, di kolom komentar. Tulislah seperti ini. Saya akan tumbuh tanpa terlihat. Ini bukan sekadar kalimat biasa. Ini adalah sebuah posisi yang Anda ambil. Ini adalah pernyataan bahwa Anda bersedia untuk keluar dari etalase dan kembali membangun hidup Anda tanpa kebisingan yang mengganggu. Dua hal yang saya minta dari Anda. Berlangganan dan beri suka jika Anda mendukung saluran ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama-sama. Lebih sedikit janji, lebih banyak eksekusi. Apakah Anda sudah memperhatikan betapa kita adalah ahli dalam berjanji? Senin saya mulai, bulan depan saya berubah, sekarang akan berhasil. Dan di dalam hati, Anda sudah tidak tahan lagi mendengar janji-janji Anda sendiri. Bukan karena orang lain tidak percaya pada Anda. Anda yang tidak lagi percaya pada diri sendiri, karena Anda sudah melihat film ini berkali-kali. Pidato kuat, energi tinggi, rencana sempurna dan, setelah beberapa hari, semuanya kembali ke pola lama. Serius, ini melelahkan jiwa. Ketika kita berbicara tentang lebih sedikit janji, lebih banyak eksekusi, itu bukan hanya tentang berbicara lebih sedikit. Itu tentang membangun kembali hubungan yang Anda miliki dengan kata-kata Anda sendiri. Epictetus berkata sesuatu yang, jika diringkas, adalah seperti ini. Jangan jelaskan filosofi Anda. Hiduplah sesuai dengan itu. Dengan kata lain, berhenti mengumumkan bahwa Anda akan berubah. Jadilah perubahan itu. Jangan berbicara tentang apa yang Anda percayai, tunjukkan dalam cara Anda hidup. Menurut saya, setiap janji yang tidak ditepati adalah risiko besar. Anda mengajarkan otak Anda bahwa apa yang Anda katakan tidak serius. Setiap kali Anda mengatakan, sekarang akan berhasil dan tidak berhasil, Anda merobek sepotong dari kredibilitas internal Anda. Dan setelah beberapa waktu, Anda mulai sesuatu sudah meragukan diri sendiri. Ini bukan sial, ini sejarah. Para Stoik hampir obsesif tentang hal ini. Koherensi antara ucapan dan tindakan. Cicero berkata bahwa filsuf sejati diakui lebih oleh tindakan daripada kata-kata. Tidak ada gunanya berbicara tentang pengendalian diri dan hidup dalam ledakan.
tidak ada gunanya berbicara tentang fokus dan hidup teralihkan oleh segala hal. Pada akhirnya, hidup tidak mendengarkan apa yang Anda katakan. Ia bereaksi terhadap apa yang Anda lakukan. Dan mengapa kita begitu banyak berjanji? Karena berjanji memberikan sensasi palsu tentang kemajuan. Ketika Anda berkata, "Besok saya mulai berlatih," otak Anda sudah melepaskan dosis lega, seolah-olah Anda telah melakukan sesuatu. Ini hampir seperti penipuan diri yang elegan. Anda merasa bertanggung jawab, teratur, terikat, tetapi tidak ada yang berubah dalam praktiknya. Perhatikan baik-baik apa yang saya katakan. Jalan stoik di sini langsung dan bahkan agak keras. Berbicaralah lebih sedikit tentang apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan dan lakukan lebih banyak daripada yang Anda katakan. Dalam praktiknya, bagaimana ini bekerja? Berhenti mengumumkan rencana keseluruhan. Anda tidak perlu memberitahu semua orang bahwa Anda sekarang akan belajar X jam per hari, bahwa Anda akan bangun pada jam tertentu, bahwa Anda akan mengubah hidup sepenuhnya. Setiap kali Anda mengubah tujuan Anda menjadi pidato, Anda menghabiskan energi yang seharusnya digunakan untuk tindakan. Para penganut ajaran stoikisme tidak menulis tentang disiplin untuk mendapatkan pujian atau tepuk tangan dari orang lain. Mereka menulis untuk mengingat dan menegaskan kembali apa yang seharusnya mereka lakukan. Fokus utama mereka selalu pada pertanyaan, bagaimana saya dapat bertindak berdasarkan prinsip ini? Dalam konteks ini, penting untuk mulai menguji keheningan dalam hidup kita. Cobalah untuk memutuskan sesuatu dan simpan keputusan itu untuk diri sendiri. Alih-alih mengumumkan proyek yang akan datang kepada publik, cukup lakukan proyek tersebut tanpa perlu mencari pengakuan. Alih-alih mengumumkan kepada dunia bahwa saya akan menghilang dan fokus, lebih baik Anda benar-benar menghilang dan berkonsentrasi pada apa yang ingin Anda capai. Kecilkan ukuran janji yang Anda buat kepada diri sendiri, tetapi tingkatkan konsistensi tindakan Anda. Anda tidak perlu berjanji untuk menjadi orang yang berbeda dalam jangka waktu tertentu. Itu semua hanyalah drama, bukan kehidupan nyata. Sebagai alternatif, daripada berkata, "Saya akan berlatih setiap hari selama 2 jam mulai sekarang," buatlah keputusan bahwa dalam 7 hari ke depan, Anda tidak akan melewatkan latihan Anda, meskipun hanya selama 20 menit. Pendekatan ini jauh lebih sejalan dengan prinsip stoikisme. Fokus pada tujuan yang konkret, pendek, dan dapat dilaksanakan. Dengan mengulangi tindakan-tindakan kecil ini, Anda akan mulai membangun kembali kepercayaan diri Anda. Kurangi kalimat-kalimat motivasi yang berlebihan, dan alihkan perhatian Anda kepada komitmen yang nyata. Gantilah ungkapan "saya akan" dengan "saya sudah melakukannya." Lakukanlah tes terhadap diri sendiri. Alih-alih mengatakan, "Saya akan membaca 1 buku per bulan," lebih baik Anda hanya berbicara ketika Anda telah menyelesaikannya. Alih-alih mengatakan, "Saya akan bangun pagi," bangunlah pagi selama seminggu penuh, dan kemudian, jika Anda mau, barulah Anda bisa memberikan komentar tentang pengalaman itu. Dengan cara ini, Anda mengalihkan fokus dari masa depan yang masih berupa harapan menjadi masa kini yang nyata dan dapat dilaksanakan. Dan perubahan ini dapat mengubah cara Anda memandang diri sendiri. Anda tidak lagi menjadi raja rencana yang hanya berbicara, tetapi mulai bertransformasi menjadi orang yang melakukan tindakan nyata. Marcus Aurelius, seorang kaisar dan filsuf stoik, menulis setiap hari untuk dirinya sendiri, bukan untuk mendapatkan pengakuan, tetapi untuk menuntut tanggung jawab dari dirinya sendiri. Jangan hanya berbicara tentang karakter yang ingin Anda miliki. Bangunlah karakter tersebut dengan tindakan nyata. Jadilah contoh dari apa yang Anda yakini dan jalani. Ini mungkin terasa brutal dan kering, tetapi pada akhirnya, ini adalah proses yang membebaskan. Alih-alih menghabiskan waktu untuk membuat tesis tentang jenis orang yang ingin Anda jadi, mulailah bertindak seperti orang tersebut dalam hal-hal kecil sehari-hari. Manfaatkan rasa bersalah yang Anda rasakan untuk keuntungan Anda, bukan untuk melawan diri sendiri. Apakah Anda pernah gagal memenuhi janji sebelumnya? Tentu saja, semua orang pernah mengalaminya. Perbedaannya terletak pada bagaimana Anda merespons rasa bersalah tersebut.
Apakah Anda menggunakannya untuk menghancurkan diri sendiri atau untuk belajar dari pengalaman? Para Stoik tidak membuang waktu untuk menyiksa diri mereka sendiri. Mereka melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk memahami di mana mereka tergelincir dan menyesuaikan perilaku mereka. Tanpa drama yang berlebihan, tanpa sinetron internal yang mengganggu, dan tanpa pikiran negatif seperti, "Saya tidak pantas untuk ini." Sebaliknya, mereka berpikir, "Saya keliru di sini. Apa yang bisa saya lakukan secara berbeda besok?" Jadi, alih-alih terjebak dalam monolog internal seperti, "Saya adalah kegagalan," Anda bisa mengubah pola pikir Anda menjadi, "Saya berlebihan dalam membuat janji. Di lain waktu, saya akan berjanji lebih sedikit dan bertindak lebih banyak." Jadikan kata-kata yang Anda ucapkan kepada diri sendiri sebagai sesuatu yang suci dan berharga. Bayangkan jika setiap kata yang Anda ucapkan kepada diri sendiri memiliki bobot yang sama seperti kontrak yang sah. Jika Anda berkata, "Saya akan melakukannya," maka Anda benar-benar melakukannya. Titik. Bahkan jika itu harus dilakukan pada menit terakhir hari itu, bahkan jika Anda melakukannya dalam keadaan kelelahan, ini adalah salah satu tindakan paling dalam dari penghormatan diri. Tidak meninggalkan apa yang telah Anda putuskan hanya karena keinginan Anda berubah. Secara pribadi, inilah yang dimaksud dengan menjadi stoik di zaman sekarang. Bukan sekadar menghafal kutipan-kutipan bijak, tetapi menjadi seseorang yang dapat dipercaya kata-katanya sendiri. Hal ini memberikan Anda kekuatan yang tenang dan stabil. Anda tidak perlu membenarkan diri Anda kepada orang lain. Anda tidak perlu membuat janji-janji yang berlebihan. Anda hanya perlu hidup dengan cara yang, seiring waktu, orang-orang di sekitar Anda akan menyadari. Ketika orang ini berbicara, dia benar-benar melakukannya. Jadi, jika Anda merasa lelah menjadi orang yang selalu berkata, "Sekarang akan berhasil," tetapi tidak pernah berhasil, ini adalah saat yang tepat untuk membalikan keadaan. Mulai hari ini, berjanji lebih sedikit. Komitmenlah untuk lebih sedikit hal, tetapi lakukanlah dengan seluruh keseriusan yang mungkin. Biarkan hasil dari tindakan Anda terakumulasi seiring waktu. Biarkan fakta berbicara untuk diri mereka sendiri. Para Stoik akan melakukan hal yang sama. Lebih sedikit berteater, lebih banyak berlatih. Pikiran dan tubuh yang disiplin adalah aspek penting dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang berbicara tentang disiplin seolah-olah itu adalah sesuatu yang jauh, berat, dan hampir seperti penjara. Namun, jika Anda jujur pada diri sendiri, Anda tahu bahwa penjara yang sebenarnya adalah ketidakdisiplinan itu sendiri. Ini adalah kondisi di mana Anda bangun dalam keadaan lelah dari tubuh Anda sendiri. Ini adalah saat di mana Anda melihat pikiran Anda dan merasakan bahwa pikiran tersebut menguasai Anda lebih dari Anda menguasainya. Ini adalah kesadaran bahwa Anda tahu apa yang harus dilakukan, tetapi meskipun begitu, Anda masih melihat diri Anda terjebak dalam kebiasaan yang sama, yang justru melemahkan Anda. Dan mengakui hal ini bisa sangat sulit, karena ini bukan sekadar kekurangan pengetahuan. Anda sudah tahu apa yang harus dilakukan. Yang kurang adalah konsistensi dalam melakukannya. Ketika kita berbicara tentang pikiran dan tubuh yang disiplin, saya tidak berbicara tentang menjadi seorang atlet elit atau seorang biksu yang tercerahkan. Saya berbicara tentang menjadi Anda, seseorang yang mampu melakukan apa yang perlu dilakukan, bahkan ketika Anda tidak merasa ingin melakukannya. Pandangan saya sederhana. Jika Anda tidak mengontrol setidaknya apa yang Anda makan, apa yang Anda lihat, apa yang Anda pikirkan, dan bagaimana Anda merawat tubuh Anda, maka dunia di luar diri Anda akan mengontrol semuanya untuk Anda. Iklan, kebiasaan buruk, dan orang-orang di sekitar Anda akan mengambil alih. Disiplin bukanlah hal sepele. Ini adalah bentuk pertahanan diri yang sangat penting. Para Stoik memahami hal ini dengan sangat mendalam. Marcus Aurelius, meskipun memiliki segala sesuatu yang bisa memberinya kenyamanan, menulis untuk dirinya sendiri. Kuatkan dirimu. Anda tidak dilahirkan untuk dimanjakan. Dia tidak berbicara tentang menjadi robot tanpa perasaan,
tetapi tentang menciptakan dasar internal yang cukup kuat untuk tidak runtuh dalam menghadapi kesulitan apapun. Dasar ini berasal dari dua pilar yang saling memberi makan sepanjang waktu. Pikiran yang terlatih dan tubuh yang terlatih. Jika salah satu dari pilar ini runtuh, yang lainnya akan merasakan dampaknya. Mari kita bicarakan tentang tubuh terlebih dahulu. Tidak ada yang dangkal dalam merawat tubuh. Dangkal adalah menggunakan tubuh hanya sebagai etalase. Saya melihatnya seperti ini. Tubuh adalah rumah tempat pikiran tinggal. Jika rumah itu lemah, kotor, ditinggalkan, meskipun Anda ingin berpikir dengan baik, memproduksi dengan baik, belajar dengan baik, semuanya menjadi lebih sulit. Berlatih bukan hanya tentang estetika, tetapi tentang menghormati. Menghormati diri sendiri dan tahun-tahun yang ingin Anda jalani dengan kualitas. Banyak orang berkata, "Saya tidak punya waktu untuk berlatih," tetapi menghabiskan berjam-jam dalam distraksi. Masalahnya bukan waktu, tetapi prioritas. Dan latihan yang disiplin bukanlah yang penuh dengan glamor. Itu adalah hari biasa ketika Anda lelah, cuaca buruk, motivasi hilang, dan Anda tetap pergi. Bukan karena Anda bersemangat, tetapi karena Anda memutuskan itu adalah bagian dari siapa Anda. Para Stoik memiliki frasa yang sangat cocok di sini. Bertahan dan menahan diri. Frasa ini mengingatkan kita untuk tetap bertahan di tengah ketidaknyamanan dan untuk menahan diri dari hal-hal yang dapat melemahkan kita. Dalam praktiknya, ini berarti bangun dari tempat tidur ketika tubuh kita ingin tetap berbaring dan menyelesaikan set latihan ketika pikiran mulai bernegosiasi untuk berhenti lebih awal. Ini adalah perjuangan yang sering kita hadapi dan sangat penting untuk memahami bagaimana pikiran kita bekerja. Jika kita tidak melatih pikiran kita, maka pikiran tersebut akan mengambil alih dan mengendalikan kita, dan ini lebih umum terjadi daripada yang kita bayangkan. Pikiran yang cepat, kecemasan yang meningkat, emosi yang meledak-ledak, dan kebiasaan menunda-nunda semua ini akan semakin memburuk ketika kita tidak pernah meluangkan waktu untuk duduk dan merenungkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri kita. Pikiran yang disiplin bukanlah pikiran yang sempurna, melainkan pikiran yang berada dalam pengawasan. Ini adalah kemampuan untuk mengakui keadaan kita. Saya malas, tetapi saya tidak akan membiarkan kemalasan itu menguasai saya. Saya merasa takut, tetapi saya tidak akan menyerah pada ketakutan saya. Lalu, bagaimana cara kita melatih pikiran kita? Tidak ada rahasia ajaib di sini, hanya ada praktik harian yang perlu kita jalani. Membaca hal-hal yang bukan hanya sekadar hiburan, meluangkan waktu untuk keheningan, menulis apa yang kita pikirkan, mempertanyakan reaksi kita sendiri, dan menetapkan batasan pada diri kita sendiri. Seneca pernah berkata, "Angin mungkin bertiup, tetapi tanpa arah, Anda hanya berputar di tempat yang sama." Pikiran yang tidak disiplin akan terombang-ambing oleh angin manapun, oleh gangguan apapun, dan oleh dorongan apapun. Sebaliknya, pikiran yang disiplin tidak berhenti merasakan, tetapi belajar untuk mengarahkan perahu sendiri. Disinilah saya ingin menekankan satu poin yang saya anggap sangat krusial. Tidak ada pikiran yang kuat dalam tubuh yang diabaikan dalam waktu yang lama. Anda mungkin bisa bertahan untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya, tagihan akan datang. Tidur yang buruk, pola makan yang tidak teratur, dan gaya hidup yang tidak aktif semuanya akan memengaruhi suasana hati Anda, kejernihan pikiran Anda, dan tingkat energi Anda. Pada saat yang sama, jika Anda hanya fokus pada tubuh dan mengabaikan pikiran, Anda akan berubah menjadi kepompong yang indah tetapi dengan interior yang rapuh. Para Stoik mencari keseimbangan, menerima tubuh sebagai alat dan pikiran sebagai komandan. Disiplin pada akhirnya bukanlah sesuatu yang jatuh dari langit, melainkan sebuah identitas. Ini adalah saat di mana Anda berhenti memperlakukan diri Anda sebagai seseorang yang lemah. Saya tidak berbicara tentang penilaian diri yang keras, tetapi tentang mulai melihat diri Anda sebagai seseorang yang mampu menjaga kata-katanya sendiri. Jika Anda selalu berkata, "Besok saya mulai," tetapi tidak pernah melakukannya, maka otak Anda akan belajar bahwa kata-kata Anda tidak berarti apa-apa,
dan ini secara perlahan akan menggerogoti kepercayaan diri Anda. Salah satu tindakan stoik terbesar adalah menjadikan kata-kata internal Anda dapat dipercaya. Jika Anda berkata, "Saya akan berlatih hari ini," maka Anda benar-benar berlatih. Jika Anda berkata, "Saya akan belajar selama 1 jam," maka Anda belajar. Dengan cara ini, Anda mulai membuktikan kepada diri sendiri bahwa Anda adalah seseorang yang dapat diandalkan. Apakah Anda mencari sesuatu yang praktis? Mulailah dengan langkah kecil, tetapi lakukan dengan serius. Alih-alih membuat janji besar, buatlah kesepakatan sederhana dengan diri Anda sendiri. Setiap hari saya akan menggerakkan tubuh saya dengan cara tertentu, meskipun itu hanya berjalan. Setiap hari saya akan memberi makan pikiran saya dengan sesuatu yang memperkuat, meskipun itu hanya 10 halaman dari buku yang baik atau video yang bermanfaat. Setiap hari saya akan membatasi kebiasaan buruk yang saya tahu telah mencuri waktu dan energi saya. Setelah itu, penuhi janji tersebut tanpa memberitahu siapapun, tanpa melakukan pemasaran tentang itu, hanya penuhi. Disinilah pikiran dan tubuh mulai selaras. Anda berpikir, memutuskan, dan mengeksekusi tanpa banyak basa-basi. Intinya, disiplin bukanlah tentang hukuman, tetapi tentang kebebasan. Kebebasan dari belenggu kemalasan, dari dorongan kompulsif, dari kecemasan, dan dari pendapat orang lain. Dan itu menurut saya adalah salah satu bentuk cinta diri yang paling tulus. Merawat diri Anda hari ini, agar diri Anda di masa depan tidak perlu hidup dalam keadaan memadamkan api sepanjang waktu. Untuk memperkuat pemahaman ini dalam diri Anda, saya ingin Anda menulis di kolom komentar. Saya memilih untuk mendisiplinkan pikiran dan tubuh saya. Ini bukan hanya kalimat yang berkesan, ini adalah titik awal. Ini adalah pengakuan bahwa Anda tidak ingin lagi hidup dalam mode otomatis. Mari kita bangun nilai, bukan sekadar penampilan. Apakah Anda pernah berhenti sejenak untuk merenungkan seberapa banyak dari hidup Anda saat ini yang didasarkan pada penampilan dan seberapa banyak yang benar-benar memiliki nilai? Ini bukan hanya di media sosial, tetapi dalam segala hal. Dalam cara Anda berbicara, pakaian yang Anda kenakan, pendapat yang Anda sampaikan, semua itu hanya untuk terlihat pintar. Kita hidup di zaman di mana penampilan seringkali mendapatkan nilai lebih, tetapi pada akhirnya tagihan akan datang. Ketika kehidupan memberikan tekanan, penampilan tidak akan menyelesaikan apapun. Yang menyelesaikan adalah apa yang benar-benar Anda jadikan diri Anda. Para stoik tidak khawatir untuk terlihat bijak. Mereka ingin menjadi bijak. Ada satu ide yang melintasi seluruh filsafat stoik. Sebelum mencoba mengesankan, jadilah seseorang yang berguna. Dan mungkin ini adalah titik yang mengganggu Anda saat ini. Anda merasa bahwa Anda menunjukkan banyak hal, tetapi di dalam tahu bahwa Anda bisa lebih kuat, lebih siap, lebih dalam daripada yang Anda sekarang. Membangun nilai, bukan penampilan, adalah mengubah kunci ini. Keluar dari mode "perhatikan saya" dan masuk ke mode "saya memberikan". Nilai bukanlah apa yang Anda tunjukkan. Itu adalah apa yang Anda tanggung, apa yang Anda ketahui, apa yang Anda lakukan ketika segalanya menjadi sulit. Nilai adalah apa yang Anda bawa dengan Anda ketika ponsel, status, tepuk tangan diambil. Penampilan adalah profil Anda. Nilai adalah karakter Anda. Seneca membicarakan orang-orang yang mengoleksi buku, tetapi tidak membacanya. Hari ini, kita mengoleksi hal-hal yang lebih buruk. Foto dengan buku yang bahkan tidak dibuka, kutipan yang bahkan tidak dipraktikkan. Itu tidak membangun Anda, hanya membangun karakter. Dan masalah hidup sebagai karakter adalah bahwa pada suatu saat, hidup meminta versi yang sebenarnya dan jika Anda tidak memilikinya, Anda akan runtuh. Jadi, bagaimana Anda mulai membangun nilai yang nyata? Berhenti mencoba membuktikan sepanjang waktu. Ketika Anda melakukan sesuatu hanya untuk menunjukkan, Anda memfokuskan perhatian keluar. Alih-alih bertanya, apakah ini membuat saya lebih baik? Anda berpikir, apakah orang akan menganggap ini keren? Tukar pertanyaan itu.
Setiap kali Anda akan mengambil keputusan, pikirkan, apakah ini meningkatkan nilai saya atau hanya citra saya? Jika hanya citra, potong atau kurangi. Jika itu nilai, hadapi, meskipun tidak ada yang melihat, dalami sesuatu. Nilai datang dari kedalaman, bukan dari permukaan di segala hal. Alih-alih menjadi baik di 1000 hal, pilih beberapa bidang untuk benar-benar menjadi kompeten. Pekerjaan Anda, kesehatan Anda, pikiran Anda. Epictetus berkata bahwa tidak ada gunanya berbicara indah tentang filosofi jika Anda tidak dapat menahan kritik tanpa runtuh. Tidak ada gunanya berbicara tentang disiplin jika Anda tidak dapat mempertahankan rutinitas sederhana selama 30 hari. Jadilah berguna. Nilai muncul ketika, dalam situasi nyata, Anda membuat perbedaan. Ketika seseorang membutuhkan bantuan dan Anda memiliki pengetahuan, kekuatan, ketenangan, struktur emosional. Ini bukan hanya menjadi baik, ini adalah menjadi tegas, stabil, dapat diandalkan. Musonius Rufus, salah satu guru Stoik, menekankan hal ini. Filosofi bukan untuk terdengar dalam, tetapi untuk memperbaiki kehidupan orang-orang di sekitar Anda. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya seseorang yang dapat dipercaya orang lain? Jika jawabannya masih tidak terlalu banyak, itulah yang perlu Anda kerjakan. Investasikan lebih banyak pada hal-hal yang tidak bisa Anda posting. Hal-hal yang memiliki nilai tertinggi dalam hidup Anda hampir tidak pernah menghasilkan cerita yang bagus. Malam-malam yang tidak tidur belajar sesuatu yang sulit, latihan yang tidak difilmkan oleh siapapun, percakapan jujur di mana Anda mengakui kesalahan Anda, keputusan sulit yang Anda ambil dalam keheningan. Disitulah Anda mulai membedakan diri. Sementara banyak orang membangun identitas di atas filter, Anda membangun di atas bekas luka, pembelajaran, dan konsistensi. Dan ada satu hal lagi, nilai mampu menahan keheningan. Penampilan membutuhkan panggung. Jika Anda merasa panik ketika tidak terlihat, hati-hati. Anda mungkin kecanduan gagasan untuk tampil di depan orang lain. Marcus Aurelius mengingatkan dirinya setiap hari. Lakukan yang benar, sisanya hanyalah kebisingan. Membangun nilai adalah ini. Memilih yang benar, meskipun tidak ada yang melihat, meskipun tidak ada yang memberi tepuk tangan, meskipun tampaknya membosankan bagi orang-orang luar. Sekarang saya ingin Anda membawa ini ke dalam hidup Anda secara praktis. Di mana hari ini Anda menjual penampilan, di mana Anda tahu bahwa Anda perlu membangun nilai tetapi masih menundanya. Untuk mengukuhkan komitmen ini kepada diri sendiri, tulis di kolom komentar. Mulai hari ini, saya memilih untuk membangun nilai, bukan penampilan. Tulis kalimat ini. Ini sederhana, tetapi ini adalah cara Anda menyatakan dengan keras bahwa Anda lelah hidup dengan topeng, dan bahwa Anda akan mulai benar-benar menjadi seseorang yang solid di dalam, bukan hanya di luar. Jadilah berbahaya tanpa terlihat. Ketika Anda mendengar kalimat "jadilah berbahaya", mungkin Anda berpikir tentang seseorang yang agresif, penuh gaya, postur yang keras, suara keras, dada membusung. Namun, jenis bahaya ini rapuh karena bergantung pada panggung, publik, saksi. Ketika saya mengatakan, "Jadilah berbahaya tanpa terlihat", saya berbicara tentang sesuatu yang lain. Menjadi seseorang yang begitu siap, begitu kuat di dalam, begitu menguasai diri, sehingga sangat sulit untuk menjatuhkan, memanipulasi, atau mengendalikan Anda. Berbahaya di sini bukan berarti menjadi kekerasan, itu berarti sulit untuk dihancurkan. Para Stoik menginginkan jenis kekuatan ini. Seneca berkata bahwa siapa yang mengatur dirinya sendiri di dalam adalah bebas di luar. Pikirkan tentang beratnya. Bukan menguasai orang lain, tetapi menguasai reaksi Anda, keputusan Anda, dorongan Anda. Ini adalah jenis orang yang dunia tidak dapat dengan mudah mengendalikan. Tidak terpengaruh oleh pendapat manapun, pujian manapun, kritik manapun. Tidak hidup sebagai tawanan dari kebutuhan untuk tampil, tetapi berdasarkan prinsip. Dunia meremehkan mereka yang terlihat normal. Kita melihat banyak orang yang berusaha terlihat kuat, memaksakan postur, memaksakan wajah marah,
memaksakan pidato percaya diri. Namun cukup satu tidak, satu kritik, satu kegagalan, dan mereka runtuh di dalam. Berbahaya yang terlihat ini berbicara keras, tetapi tahan sedikit. Di sisi lain, ada orang yang berbicara sedikit, mengamati banyak, tidak memamerkan, tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun, tidak menarik perhatian hingga saat hidup menekan. Saat itulah mereka terungkap. Mereka tetap tenang, jernih, terpusat, sementara semua orang panik. Orang-orang ini berbahaya dalam arti terbaik dari kata. Tidak ada yang membayangkan kekuatan yang mereka bawa hingga saatnya menunjukkan. Marcus Aurelius menulis, "Jadilah seperti batu tempat ombak memukul, kokoh hingga amukan air mereda di sekelilingmu." Batu tidak berteriak bahwa dia kuat, dia hanya ada. Inilah jenis keteguhan yang perlu Anda cari. Menjadi jenis orang yang ketika semuanya kacau, tidak secara otomatis terjebak dalam kekacauan, yang berpikir sebelum bertindak, yang merasa, tetapi tidak menjual diri untuk perasaan. Dalam pandangan saya, seseorang yang benar-benar berbahaya adalah seseorang yang memiliki pilihan, yang tidak berada di tangan siapapun, yang merawat tubuh, sehingga tidak menjadi tawanan dari kemalasan sepanjang waktu, yang melatih pikiran, sehingga tidak terombang-ambing oleh pemikiran manapun, yang memperoleh pengetahuan, sehingga tidak mudah tertipu, yang memiliki nilai yang jelas, sehingga tidak menjual diri untuk remah-remah. Jenis orang ini, jika kehilangan pekerjaan, tidak menganggap dirinya hancur. Jika hubungan berakhir, ia menderita, tetapi tidak membiarkan hal itu mendefinisikan nilainya sendiri. Jika gagal, ia tidak menghancurkan diri, ia belajar. Ini sangat stoik. Epictetus mengulang bahwa tidak ada yang benar-benar dapat menyakiti Anda sepanjang Anda mempertahankan kendali atas pikiran dan penilaian Anda. Jadi, bahaya bukanlah menjadi orang yang ditakuti orang lain, tetapi menjadi seseorang yang tidak menawarkan diri sebagai korban. Musonius Rufus, seorang guru Stoik, berpendapat bahwa kebesaran sejati terletak pada melakukan kebaikan tanpa mencari tepuk tangan dan tetap lurus tanpa perlu ditakuti. Anda tidak perlu mengintimidasi siapapun. Ancaman terbesar Anda adalah stabilitas Anda. Itu adalah Anda tidak bermain dalam permainan ego, tidak terjebak dalam provokasi kosong, tidak hilang dalam kompetisi bodoh. Itu hanya tetap utuh. Bagaimana Anda menjadi jenis orang ini dalam praktiknya? Tidak ada formula ajaib. Ini adalah penjumlahan dari semua yang telah kita bicarakan di poin-poin lain. Anda tumbuh tanpa terlihat, membangun nilai alih-alih penampilan, mendisiplinkan pikiran dan tubuh, berbicara lebih sedikit dan mengeksekusi lebih banyak. Proses ini dijalani hari demi hari, mengubah Anda menjadi seseorang yang tidak perlu membuktikan apa-apa karena tahu apa yang dia. Seiring waktu, orang-orang menyadari ketenangan aneh dalam diri Anda. Mereka memperhatikan bahwa Anda tidak bereaksi seperti sebelumnya, bahwa Anda tidak panik dengan mudah, bahwa Anda tidak terlibat dalam setiap diskusi, bahwa Anda tidak cepat terpengaruh. Anda telah menjadi sosok yang berbahaya karena kehadiran Anda kini semakin langka. Di tengah dunia yang memperdagangkan segalanya dan di mana banyak hal tampak tidak stabil, Anda tetap utuh dan kokoh. Dalam dunia yang penuh dengan kebisingan dan teriakan, Anda memilih untuk tetap diam dan tenang. Semua ini adalah hasil dari kerja keras yang serius dalam diri Anda, terutama ketika tidak ada yang melihat. Suatu hari, versi diri Anda yang sekarang akan bangga dengan siapa Anda telah menjadi. Anda tidak perlu mengumumkan kepada dunia bahwa Anda semakin kuat. Kekuatan Anda akan terlihat dengan sendirinya. Tidak perlu juga Anda memberitahu bahwa Anda telah menjadi lebih dewasa. Pilihan dan keputusan yang Anda ambil akan berbicara untuk diri Anda. Begitu pula, tidak perlu mengatakan bahwa Anda berbeda. Kehadiran Anda sendiri sudah cukup untuk mengubah lingkungan di sekitar Anda. Marcus Aurelius pernah menulis, "Pertahanan terbaik adalah tidak membiarkan kejahatan orang lain menjadi milik Anda." Inilah bahaya yang sesungguhnya. Bukan tentang melukai orang lain, tetapi tentang menjaga diri agar tidak terkorupsi.
menjadi begitu terstruktur dan kuat di dalam diri Anda, sehingga kejahatan dan keburukan tidak dapat menarik Anda ke dalam level yang sama. Untuk menjadikan pemikiran ini sebagai komitmen dan bukan sekadar ide yang indah, saya ingin Anda meninggalkan sebuah kalimat di kolom komentar sebagai pengingat untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Saya memilih untuk menjadi kuat dalam keheningan. Tulis kalimat itu. Semoga kalimat ini menandai awal fase baru dalam hidup Anda, di mana Anda tidak perlu terlihat untuk menunjukkan kekuatan Anda. Yang Anda butuhkan hanyalah kejujuran dengan diri sendiri dalam setiap tindakan yang Anda lakukan setiap hari, terutama ketika tidak ada yang melihat. Sekarang, saya ingin Anda melakukan 3 langkah sederhana. Berlangganan, beri suka, dan tinggalkan komentar. Sampai jumpa di akhir, wahai sang bijak stoik. Dan di layar, pilih salah satu video yang ada di sini. Video-video tersebut dapat membantu Anda memperdalam perjalanan evolusi diri Anda lebih jauh. Sampai jumpa di sana.